Balik lagi di channel Tapak Misteri Backpacker, karena setiap perjalanan Pasti punya cerita. Sekarang ada gua Maraja. Apa kabar, Ja? Baik mas, mas Kanjit gimana? Kabar? Sehat, alhamdulillah. Oke. Kita mau ngapain nih, Ja? Hari ini gue bakalan ngasih tahu nih ke kawan-kawan setapak tentang salah satu video klip yang ada di video klip di depan Turas, yaitu All I Want. Kalau kalian pernah dengerin lagunya, Panturas All I Want. iya, di Panturas All I Want itu, pas gue udah nonton di YouTube ataupun di channel-channel lainnya, itu dia itu terinspirasi oleh salah satu peristiwa Peristiwa apaan? peristiwa pembunuhan yang belum terpecahkan sampai saat ini. Jadi video klip All I Want-nya di Panturas itu terinspirasi dari Salah kasus satu peristiwa pembunuhan. mutilasi. Oh, Mungkin teman-teman kawan setapak tuh pernah mendengar ataupun Mas Kanjit pernah mendengar juga, yaitu adalah Setiabudi 13. Pernah dengar? tahu. Nah, Tahu. Iya, pembunuhan 19. Setiabudi 13 itu selama 42 tahun itu belum sama sekali terpecahkan. Iya. Oh, Itu iya. Mungkin teman-teman pernah dengar ataupun pernah tahu ya tentang pembunuhan Setiabudi 13 itu tuh. Sampai sekarang tuh masih banyak diomongin sama orang-orang ataupun dari channel-channel lain ya. Nah, kali ini kita bakalan ngomongin itu, Mas. Oke. Setiabudi 13. Setiabudi itu yang dekat Sudirman kan, Ja? Iya, benar. Nah, kan sebelumnya Mas Kanjit ini tahu ya tadi cerita tentang Setiabudi 13. Iya. Gue Nah. pernah baca di beberapa media online, media online sih gue waktu itu bacanya. Kalau nggak salah itu tahun berapa ya? 1980-an kalau nggak salah. Iya, benar. Nah, itu lebih tepatnya tanggal 23 November tahun 1981. 23 November 1981. Oke, Iya. bener kan 80-an kan? Iya, mungkin kalau teman-teman pernah lihat beritanya ataupun pernah tahu ceritanya, itu tanggal tersebut itu adalah tanggal Setiabudi 13 itu yang orang-orang pasti bakalan tahu gitu. Dan itu terjadinya di daerah Setiabudi. Nah, kenapa dibilang Setiabudi 13? Itu adalah ditemukannya potongan mayat Oke. ataupun korban mutilasi sebanyak 13 potongan tulang. Oke. Oh, yang kalau nggak salah ditemuin sama 2 orang satpam, bener kan? Iya, benar. Ditemuin sama 2 orang satpam, dan itu kejadiannya pagi kan? Pagi. Dan kalau nggak salah ya, yang gua baca itu tuh di hari yang padat orang gitu, maksudnya Iya. ramai, dan hari Senin kalau nggak salah Iya. itu masuk Bener. ini, bener kan? Bener, Hari itu Senin. hari Senin dan itu masih jalanan Sudirman gitu ya. Kalau nggak salah itu ditemuin sama 2 orang satpam. Mereka ngeliat 2 kardus yang ditaruh di depan trotoar, Iya. depan kantornya ya. Iya, di PT Motor Garuda kalau nggak salah. Garuda Motor. Garuda Motor. Oh. Pokoknya antara itu. Ah. Mungkin kalau kawan-kawan staff Iya, bisa tahu. dicari deh, bisa dicari ininya. Iya, kalau nggak salah mereka berdua nemuin kardus itu, tapi mereka nggak boleh dibuka. Iya. Iya Nah, kan? kebetulan di situ emang ada polisi Oh, untuk oke. menjaga lalu lintas lah ibaratnya. Terus gitu. mereka lapor tuh ke polisi tersebut. Pasti dong, karena takut dibuka. Bukan Oh. takut sih, karena tuh mencium bau aroma yang nggak sedap dari kardus itu. Oh. Jadi tuh ditemuin 2 kardus. Iya, samping-sampingan kan, Iya. di depan trotoar kantor. Iya. Nah, Nah, karena satpam itu nggak mau ambil alih suatu apa sih namanya kasus yang nggak mau campur ngambil resiko, tangan lah ngambil gitu ya, resiko, ya. nggak mau campur tangan gitu ya. Akhirnya dia melaporkan ke polisi yang ada yang menjaga lalu lintas itu, gitu. Tapi polisi yang menjaga lalu lintas itu nggak mau nggak mengindahkan lah Nggak menindaklanjuti langsung ya gitu, nggak langsung ngecek gitu, karena di situ keadaan lagi macet. Iya, benar. Nah, kenapa polisi itu nggak langsung ngecek? Sampailah ada pemulung, Mas. Iya, ada 2 orang pemulung juga kan? Iya, yang dipikir kardus ini tuh ada barang berharga, atau pokoknya istilahnya bisa mereka duitin deh. Iya, kayak mau dijual kayak kardusnya gitu kan. Nah, setelah itu nih bagian deg-degannya nih, bagian yang apa sih bikin orang tuh teringat-ingat lah kalau ngelihatnya gitu ya. Traumatis lah. Iya, itu dibuka, setelah dibuka sama pemulung itu ada potongan-potongan mayat yang di salah satu kardusnya itu adalah potongan kepala
sama 13 tulang tadi. 13 kalau tulang nggak tadi. salah. Nah, ya kan? di salah satunya lagi, kardus yang satunya lagi tadi kan gue bilang ada 2 kardus. Iya, benar. Nah, kardus yang satu yang lagi itu adalah apa sih? Organ dalam. Sisa dari organ dalamnya. Organ dalam sama daging. Organ dalam dan daging gitu. Iya. Dan yang lebih seremnya itu potongan tulangnya itu dimutilasi itu secara bersih banget gitu. Iya kan, setelah ini yang gue baca ya, setelah 2 pemulung itu buka tuh mereka kaget kalau di dalamnya itu di kotak box yang pertama, di kardus yang pertama tuh dia ngeliat kepala dan 13 potongan tulang. Iya. yang jadi nama kasus itu Setiabudi 13, ya kan, 13 itu diambil dari 13 tulang yang ditemuin. Iya. Nah, Setiabudinya itu diambil dari nama jalannya. Iya, benar sekali. Jadi tuh total seluruhan potongannya itu ada 180 potongan. Bagus, Totalnya. Sama yang daging sama organ dagingnya. dalam. Iya, pokoknya total dari 2 kardus iya. itu ada 180. Nah, setelah ditelusuri gitu ya. Pasti dong, polisi langsung datang dong. Iya. Awalnya tuh polisi juga masih nggak percaya karena tuh mungkin potongan dari daging binatang. Ataupun kayak kerbau atau sapi lah gitu ya. Karena secara logika gitu ya, dibuangnya tuh di tempat rame gitu, di tempat sering orang lalu lalang gitu ya. Nah, sampailah si polisi tadi itu ngeliat gitu, mengecek baru bener ternyata itu adalah potongan mayat ataupun potongan tubuh manusia. Dan kalau nggak salah yang gue baca juga, polisi itu langsung minta bantuan dari LKUI. Iya, ahli pokoknya intinya lab kriminal UI, Indonesia gitu ya, kan. Universitas Indonesia. Terus kalau yang gue baca lagi, polisi juga minta bantuan dari tim forensik RSCM. Iya. Yang dipimpin oleh almarhum Bapak Muin Idris, Dr. Muin Idris, yang dimana kita tahu Pak Muin Idris itu adalah salah satu ahli forensik yang terbaik, yang putra terkenal terbaik di bidang forensik. Al-Fatihah buat beliau karena memang sudah wafat. Dia itu jadi pemimpin dari tim kasus tersebut ya. Iya, dan itu gue juga tahu Dokter Muin ya. Iya. Itu dia juga banyak menangani kasus-kasusnya. Nah, Benar. salah satunya nih Setiabudi 13 ini. Kalau kalian tahu Marsina, beliau juga jadi ininya, ahli forensiknya juga. Betul. Yang belum terpecahkan juga sampai saat ini. Betul. Nah, balik lagi ke topik ya, Setiabudi 13 itu si Dokter Muin ini bener kata Mas Kajit bahwa bener kalau dia yang mengidentifikasi mayat-mayat itu. Jadi tuh sama almarhum itu disusun bagian tulang-tulangnya. Ya, karena memang potongan tubuhnya itu, potongan tulang sama organ dalam dan dagingnya itu bukan yang dicacah atau ini, tapi bisa disusun rapih lagi. Dengan kepalanya utuh, masih ada rambut ini segala macam, mata segala macam, pokoknya masih lengkap. Terus sama potongan 13 tulang tadi, iya nggak sih? Iya, bener. Jadi tuh kayak kalian pernah lah ngelihat penjagal ayam gitu ya, motong 8 potongan, itu kalau disusun masih bisa kebentuk lagi kan? Nah itu sama gitu. Dari 13 potongan tulang dan juga dari 180 totalnya itu pasti bisa disusun sama almarhum Dr. Muin. Dan menurut keterangan yang Dr. Muin berikan, kalau ternyata potongan tubuh itu si korbannya ya, korban mutilasi ini diidentifikasi dia sudah meninggal sehari sebelumnya. Iya, diidentifikasi sehari sebelumnya. Terus dilihat dari proses dia potongan-potongan tubuhnya itu, selain satu disayat dengan bersih tuh dagingnya dari tulang-tulangnya. Iya. Menurut Dr. Muin, kasus mutilasi ini tuh dilakukan oleh profesional karena Dr. Muin bilang proses pemotongannya itu 3-4 jam. Waktunya? Mutilasinya itu 3-4 jam. Mungkin pelakunya itu mungkin lebih dari 1 orang gitu. Wah, kalau kemungkinan karena tuh
untuk dalam forensik aja ya, orang forensik aja bilang butuh 2 sampai 3 jam gitu. 3 atau sampai 4 jam ya, sorry. Iya, 3 sampai 4 jam. Nah, untuk memotong salah satu badan aja ataupun membedah aja itu bisa 2 sampai 3 jam. Iya. Untuk satu orang. Apalagi ini untuk membersihkan tulang dan daging gitu. Dan potongan tulangnya itu dilakukan pakai gergaji besi aja katanya. Oh, sisanya. Iya, Tulangnya. potongan tulang itu dipakai gergaji karena ada sayatan, ada bekas sayatan, bekas gergaji lah di situ ada. Jadi ada bekasnya gitu. Gergaji yang besi kali. Iya, gergaji yang besi. Oke. Jadi pas disusun itu mayatnya udah disusun secara utuh, tulang dan segala macamnya. Daging dan ininya mungkin nggak disusun ya, tapi yang tulang itu ya udah diidentifikasi kalau korbannya ini adalah laki-laki berusia 18 sampai 21 ya, Iya, 21 tahun, berpostur agak gemuk, Iya. terus memiliki beberapa ciri tubuh kayak tai Iya. lala, Iya. terus habis itu bertinggi badan kurang lebih 165 cm. Nah, yang lebih anehnya lagi nih ya, kayak pelaku tuh kayak mengolok-olok kepolisian dan juga tim forensik gitu, karena dia meninggalkan jejaknya itu sangat gampang untuk dicari. Kayak bagian mukanya masih ada, wajahnya masih ada, telapak tangan masih ada, telapak kaki masih ada, Sidik jarinya juga masih lengkap. Mungkin teman-teman atau kawan setapak mungkin pernah tahu ya, kalau orang memutilasi di film-film itu pasti meninggalkan kepalanya di mana, Ya, dipisah-pisah. tangannya di mana gitu kan, tidak dalam satu tempat, sedangkan ini dalam satu tempat gitu. Secara logika itu pasti kayak mengundang tanda tanya dan juga apa sih nggak bisa terpecahkan secara hari itu juga gitu. Padahal tuh Iya, data. Jadi si korban ini kita sampai sekarang tidak diketahui iya siapa namanya, berasal dari mana, ataupun keluarganya siapa. Iya, kan. Karena menurut berita yang gue baca, pengaduan masyarakat tentang anggota keluarga yang hilang begitu dicocokkan sama si mayat, ternyata tidak ada yang sama. Iya. Itu sama kepolisian itu ditunggu sampai dengan tanggal 26 November. Itu nggak ada satu keluarga pun ataupun satu orang pun Yang cocok. cocok untuk dari ciri-ciri dari Si korban. korbannya. Hmm. Karena itu walaupun sudah disebarluaskan, mungkin di internet pernah lihat ya. Iya. Ada beberapa cuplikan ataupun potongan gambar dari koran gitu ya tentang kasus Setiabudi 13 di tahun 1981 itu. Iya. Gitu. Nah, yang gue baca lagi kalau ternyata polisi itu kesulitan walaupun sidik jarinya sudah jelas. Iya. Ada sidik jarinya masih lengkap, anggota tubuh yang lain juga, sidik jari, kaki, tangan, kepala, mata, Muka. gigi, muka, apa mungkin pada waktu itu di tahun itu 1981 itu mungkin tidak secanggih sekarang. Iya. Atau belum secanggih sekarang sehingga menyulitkan polisi untuk mengidentifikasi ini siapa. Benar. Mungkin dari point of view dari gue ya, karena di situ jalanan Setiabudi itu dan juga jalan Sudirman itu mungkin nggak sepi, itu rame. Apalagi belum ada CCTV kan? Iya. Jam segitu kan belum Nah, belum itu terlalu banyak. akrab dengan CCTV itu. Iya, itu banyak banget orang lalu lalang. Mungkin karena pelaku ini sangat cerdik ataupun pintar gitu ya. Dia itu menempatkan sesuatu korbannya di tempat yang rame. Jadi tuh orang kayak udahlah, masa bodoh gitu. Kayak Pikir mungkin kucing atau Iya. segala macam kan ada sering tuh yang kasus eh, ya kucing dibuang gitu nah, kan. ya apalagi balik lagi kayak yang tadi Mas Randi bilang atau Mas Kanjit bilang nggak ada CCTV di tahun Iya, 1981 iya. itu. Gitu. Belum secanggih sekarang, makanya itu yang menyulitkan. Karena tadi gue lanjutin sepertinya Raja yang ngomong tuh, setelah tanggal 26 November tidak ada kecocokan, si korban itu langsung dimakamkan di TPU mana aja? Di sekitar Kalideres, Di daerah Jakarta Kalideres Barat. ya? Iya, Jakarta Barat. Iya, Gitu. di daerah Jakarta Kalideres. Karena tidak ada identitas yang jelas dan tidak ada keluarga yang mengakui, jadi langsung dimakamkan. Dan sampai saat ini sudah 42 tahun kasus ini berjalan. Sudah 42 tahun semenjak kasus ini ada dan dianggap sebagai kasus mutilasi pertama.
Iya. Ya Yang kan? ditemukan di tahun 1891. Itu jadi kasus mutilasi pertama di Indonesia. 42 tahun kasus ini sampai sekarang belum ditemukan siapa pelakunya Siapa korbannya? dan apa motif dari kasus ini. Jadi polisi pun menyerah istilahnya, dan ahli forensik pun hanya mampu mengidentifikasi sampai sejauh itu. Mungkin Dari mulai jenis kelamin, umur, tinggi badan, terus habis itu ciri-ciri dari korbannya dan kematiannya kapan gitu. Jadi sampai saat ini masih menjadi salah satu kasus misteri, kasus kriminal misteri yang ada di Indonesia. Mungkin itu adalah sesuatu yang akan dijawab oleh waktu, entah kapan ataupun tidak akan pernah terpecahkan. Tuh. Oke. Kurasa sekian aja ya informasi dari kita aja soal misteri Setiabudi 13. Untuk lebih jelasnya kalian juga bisa kok nyari sendiri di internet, karena di media sosial itu di media online itu sudah banyak beritanya. Sudah banyak banget. Dan sudah lengkap, sudah lumayan lengkap. Banyak banget gitu. Yang salah satu tadi yang gue bilang ya, mungkin depan Turas ini yang di lagunya All I Want itu dia terinspirasi dari Setiabudi 13. Iya. Oke. Itu salah satu kasus misteri yang belum terpecahkan di Indonesia. Apakah kita akan membahas kasus misteri lain yang belum terpecahkan? Tungguin terus di channel Tepak Misteri Backpacker. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan sekian dari kami. Sampai jumpa di konten channel Tapak Misteri Backpacker berikutnya. Bye bye.